Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam membahas sejarah-sejarah yang menarik. Kalau kalian belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu ya. Karena channel ini lagi butuh investor nih, supaya kita bisa bikin video tentang sejarah yang menarik untuk kalian. Ini adalah video part kedua, jadi yang belum nonton video bagian pertama, aku saranin tonton dulu ya. Langsung aja kita lanjutin pembahasan yang kemarin. Jadi, gini ceritanya. Strategi kedua. Beberapa bulan berlalu setelah kegagalan dari rencana pertama, semangat dari peneliti yang ada di divisi psikologi tak surut, termasuk si Morris. Mereka kembali merencanakan sesuatu dengan mempertimbangkan juga dampak yang dihasilkan. Morris dan rekannya sesama peneliti bernama Edward Shields memutuskan untuk mencari data terkait pasukan Nazi, yaitu dengan cara membuat survei guna mengukur efek kampanye selebaran. Akhirnya, mereka pergi ke Paris yang baru saja dimerdekakan untuk mewawancarai ratusan dari tawanan perang Jerman yang tertangkap. Selama berminggu-minggu mewawancarai para tawanan perang pasukan Nazi, barulah mereka mulai menyadari, ternyata selama ini mereka keliru. Bukan karena daya tarik ideologi Nazi, bukan juga karena mereka berhayal masih bisa menang dalam Perang Dunia Kedua, bukan juga hasil cuci otak. Namun alasan yang sebenarnya mengapa tentara Jerman mampu berjuang seperti manusia super jauh lebih sederhana. Apa yang membuat pasukan Nazi melawan pasukan sekutu mati-matian dalam Perang Dunia Kedua? Ternyata karena mereka tak ingin mengecewakan kawan-kawan. Ternyata para komandan militer pasukan Nazi mengetahui hal itu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Para jenderal Nazi sampai bersusah payah menjaga persahabatan dalam pasukan, bahkan menarik mundur divisi-divisi secara keseluruhan selagi para rekrutan baru menjalin persahabatan, baru mengirim kembali mereka ke pertempuran. Ternyata karena orang-orang Jerman menjalin persahabatan inilah yang membuat tentara Jerman menjadi lebih hebat. Namun, fakta itu malah membuat Morris makin bingung. Bagaimana bisa monster-monster ternyata termotivasi atas kesetiakawanan? Namun hal persis itulah yang disimpulkan oleh Morris. Ketika para peneliti di divisi perang psikologis memikirkan hasil mereka tiba-tiba mengerti mengapa strategi kampanye selebaran propaganda hampir tak berdampak. Mengenai pengaruh jutaan selebaran yang dijatuhkan di wilayah Jerman, faktanya sebagian besar tawanan Jerman tidak ingat bahwa selebaran itu mengkritik Nazisme. Mereka hanya tahu bahwa hal itu menghina saudara mereka. Banyak tawanan perang dari Jerman di Prancis tertawa sedemikian keras ketika ditanya tentang pandangan ideologi Nazi. Taktik, latihan, ideologi semuanya penting untuk tentara. Morris dan peneliti lain setuju akan hal itu. Namun rasa persaudaraan antar pasukanlah yang menjadi senjata perang yang mematikan. Temuan-temuan itu dipublikasikan tak lama sesudah Perang Dunia Kedua berakhir oleh Morris. Banyak para ahli yang mengembangkan penelitian itu. Puncaknya terjadi pada tahun 2001. Ketika para ahli sejarah menemukan 150.000 halaman ketika percakapan yang didengar oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. Itu adalah transkrip hal-hal yang dikatakan oleh sekitar 4.000 orang Jerman di kamp tawanan perang yang dipasangi alat penyadap di Fort Hunt, Washington DC. Pembicaraan mereka menunjukkan bahwa pasukan Jerman sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan persahabatan. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi sahabatnya bisa kembali dengan selamat. Sebaliknya, sentimen terhadap Yahudi dan kemurnian ideologi Nazi ternyata berperan kecil dalam semangat mereka ketika berperang. Wow, sangat out of the box. Sebuah ikatan persaudaraan dapat membentuk suatu pasukan yang sangat hebat. Perspektif dari pasukan sekutu, penemuan dari kelompok Morris dari analisanya terhadap pasukan Nazi tersebut mengunggah banyak pakar ahli sosiologi lain untuk melihat apakah pola yang sama juga terjadi pada pasukan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada tahun 1949. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, salah satu tim sosiologi di Amerika melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh Morris pada tawanan perang Nazi di Prancis, yaitu mengumpulkan survei. Bedanya, mereka melakukan survei itu kepada sejumlah kurang lebih 500.000 veteran Perang Dunia Kedua dari pasukan Amerika Serikat. Setelah terkumpulnya survei itu, mereka melakukan analisa dan berhasil menyimpulkan dari ratusan ribu data itu. Hasilnya, data tersebut mengungkapkan bahwa pasukan Amerika Serikat secara garis besar tidak termotivasi idealisme atau ideologi sebagai alasan untuk berperang melawan pasukan Nazi. Selain itu, seorang prajurit Amerika juga tidak terdorong akan semangat patriotik membela tanah air mereka.
Alasan mereka mau mengangkat senjata dan membunuh banyak jutaan nyawa pasukan Nazi di Perang Dunia Kedua adalah karena alasan yang sama dengan pasukan Nazi yang mau membunuh jutaan pasukan dari sekutu, yaitu berjuang demi ikatan persaudaraan. Bahkan, saking kuatnya ikatan persaudaraan dari pasukan Amerika, banyak hal yang terjadi di luar pemahaman umum pada masa tersebut. Seperti seorang prajurit bahkan rela untuk menolak kenaikan pangkat bila itu menyebabkan dia pindah ke divisi yang berbeda dari kawan mereka. Selain hal tersebut, menurut laporan medis dari pasukan Amerika, banyak di antara mereka yang terluka dan sakit bukan karena luka di peperangan, melainkan menolak mengambil cuti karena tidak ingin posisi mereka digantikan oleh rekrutan baru. Bahkan, ada juga orang-orang yang menyelinap pergi dari rumah sakit tanpa sepengetahuan untuk kembali ke garis depan medan perang. Menariknya, hal itu terjadi berkali-kali. Menurut laporan survei yang telah dilakukan, mereka melakukan hal gila itu bukan karena ingin memenangkan perang atau takut negara mereka kalah perang. Mereka berani untuk terjun mempertaruhkan nyawa kembali ke medan perang karena mereka tidak ingin mengecewakan kawan-kawannya. Ini sih gila ya. Baru pertama kali ada alasan dibalik orang mau membunuh sesama manusia itu karena ikatan persaudaraan. Penemuan Morris dan kelompok pakar ahli sosiologi lainnya di Amerika Serikat ini sangat merubah pandangan terhadap pemahaman yang selama ini kita yakini. Siapa sangka kalau peristiwa Perang Dunia Kedua yang merupakan salah satu sejarah kelam manusia, ternyata merupakan perjuangan heroik di mana persahabatan, kesetiaan, solidaritas, serta sifat-sifat terbaik umat manusia. Yang mana hal itu juga yang menjadi alasan jutaan pasukan tersebut melakukan pembantaian satu sama lain, hingga menjadikan Perang Dunia Kedua menjadi salah satu peristiwa yang menyebabkan banyak nyawa manusia melayang dalam sejarah. Namun, siapa sangka kalau ikatan persaudaraan dan kesetiakawanan dapat membawa manusia berujung pembantaian massal. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Coba kasih pendapat atau teori konspirasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus semangat untuk berkarya dalam menyusun cerita-cerita lainnya tentang manusia di masa lalu. Nantikan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.